Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Cahyo, guru seni budaya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai tentang seni lukis. Apa itu seni lukis? Seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa dua dimensi. Melukis adalah kegiatan membentuk gambar dengan menggunakan pulpen, pensil, kuas, dan sebagainya, baik dengan warna maupun tidak. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu, melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan penciptaan secara penuh. Tujuan berkarya seni. Yang pertama, tujuan religius. Berkarya seni bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua, tujuan kritikal sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan serta perilaku kehidupan masyarakat menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Yang ketiga, tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga mencurahkan emosi perasaan. Yang terakhir, yang keempat, penciptaan lukisan lebih mengutamakan aspek komersil untuk memperoleh keuntungan. Itu adalah tujuan komersil. Terus selanjutnya, aliran dan gaya lukisan. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran gaya lukisan dapat dibedakan atau digolongkan menjadi tiga, yaitu representatif, yang kedua deformatif, yang ketiga non-representatif. Salah satu persatu ya. Representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang mengungkapkan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya yang termasuk dalam representatif yaitu yang pertama naturalisme, yang kedua realisme, yang ketiga romantisisme. Kita bahas satu-satu. Pertama, naturalisme. Naturalisme aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Lihat itu lukisan karya Basuki Abdullah, itu menggambarkan lingkungan alam, pemandangan gunung. Selanjutnya, realisme. Realisme aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup, yaitu lihat gambar karya, itu lukisan karya Tarmizi. Coba kamu perhatikan baik-baik ya, itu adalah aktivitas seseorang, itu yang digambarkan sesuai dengan keadaannya. Yang ketiga, romantisisme. Aliran ini terkadang disebut romantisme, yang sebetulnya kurang tepat. Aliran ini mengungkapkan tema yang masih representatif namun dengan cara yang dramatis. Misalnya menunjukkan peristiwa yang dahsyat atau kejadian-kejadian penting dalam sejarah secara dramatis. Yaitu lihat gambar itu karya Francisco Goya, itu menggambarkan sebuah pertarungan atau perperangan, itu digambarkan, dilukis, digambarkan seperti itu. Selanjutnya, deformatif. Jenis gaya seni rupa deformatif adalah aliran seni yang mendeformasi bentuk objek di dunia nyata menjadi objek yang baru. Gaya yang termasuk dalam deformatif yaitu impresionisme, yang kedua surrealisme, yang ketiga kubisme, yang keempat ekspresionisme. Ayo kita ulas satu persatu ya. Yang pertama, impresionisme merupakan aliran yang hanya menggambarkan kesan sederhana dari apa yang dilukiskan. Itu perhatikan lukisan itu. Selanjutnya, surrealisme, aliran seni rupa yang mengubah sesuatu yang nyata menjadi tampak tidak nyata
seperti menggambarkan manusia yang melayang. Ini seperti itu yang terlihat seperti jam-jam yang itu penggambarannya itu kan tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Kubisme merupakan aliran seni rupa yang menyederhanakan objek nyata menjadi kekubus-kubusan atau ya bidang segi empat atau objek geometris lainnya. Itu lihat lukisan itu seperti kotak-kotak, ada garisnya itu terlihat kaku. Ekspresionisme yaitu merupakan aliran seni rupa yang menonjolkan ungkapan dari dalam jiwa. Ekspresionisme lebih mementingkan ekspresi individu seniman dibandingkan dengan peniruan alam. Itu seperti itu contoh gambarkan di lukisan orang yang seperti orang terkejut ya, itu ekspresinya itu. Jadi aliran ekspresionisme ini aliran yang menunjukkan mengungkapkan dalam jiwa. Jadi seumpama itu penggambaran orang yang lagi ekspresi kita itu digambarkan dalam ini. Non representatif adalah gaya yang tidak mempresentasikan sesuatu yang merupakan kebalikan dari representatif. Bentuk dasar gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya atau tidak menirukan alam sama sekali. Jadi maksudnya non representatif ini, jadi lukisan-lukisan itu sudah keluar dari realitanya atau sudah ya sesuai dengan apa yang terlihat. Jadi sudah mengalami beberapa perubahan yang sudah keluar dari bentuk awalnya. Ayo coba berikutnya akan Bapak tunjukkan contoh gaya non representatif. Lihat lukisan ini ya, seperti gurisan-gurisan ini. Gurisan-gurisan ini sebenarnya punya makna, tapi karena ini sudah digambarkan dengan non representatif, jadi itu penggambarannya sudah keluar dari hal yang layak, yang sudah seperti kita lihat pada seperti kayak realisme itu kan terlihat jelas, oh ini pemandangan di sini. Kalau non representatif ini sudah penggambarannya sudah di luar apa yang kita alami atau yang pernah kita lihat. Jadi ini adalah penggambaran yang digambarkan oleh seorang seniman, itu ekspresi atau apa, itu sudah penggambarannya sudah mengalami perubahan yang sangat besar dan nggak sesuai yang realitanya. Selanjutnya, media lukis adalah perantara dalam berkarya seni lukis yang berarti bahan dan alat yang digunakan dalam seni lukis. Bahan melukis, segala material yang bisa digunakan untuk kegiatan melukis seperti cat atau tinta. Bidang lukis itu seperti kanvas, kertas, tembok, keramik, triplek, dan kaca. Itu adalah bidang. Jadi itu tempat untuk apa? Bidang itu untuk tempat yang kita melukis atau benda yang kita lukis atau media yang kita lukis. Yang selanjutnya alat melukis, segala perkakas yang digunakan dalam melukis. Contohnya seperti kuas, cat air, kuas cat minyak, pisau, palet, sprayer, dan easel. Oke, teknik membuat karya seni lukis. Yang pertama, membuat karya seni lukis dengan teknik basah. Yang perlu dipersiapkan ada yang pertama adalah siapkan bahan dan alat. Jadi sebelum membuat sebuah karya seni lukis, yang pertama kita siapkan bahan dan alat. Terus yang kedua, pastikan objek yang akan dilukis sudah siap. Jadi kita harus mempersiapkan objek yang sebagai apa yang ingin kita lukis. Yang ketiga, buatlah sketsa objek lukisan dengan sapuan kuas. Sketsa, jadi kita membuat
sketsa dulu sebelum ke pewarnaan. Yang selanjutnya, yang keempat, basahi bidang kertas yang akan diwarnai dengan air secukupnya menggunakan kuas cat air. Maksudnya di sini, basahi bidang kertas yang akan diwarnai dengan air secukupnya menggunakan kuas air. Ini untuk ini nanti biar pas saat kita mau warnai, biar warna itu lebih bisa menempel. Yang kelima, bubuhkan cat air yang sudah disiapkan pada bidang kertas yang sudah dibasahi. Maksudnya tadi kan udah kita beri dasaran, yang selanjutnya pewarnaan menggunakan cat air itu. Yang ketiga, yang terakhir, akhirilah kegiatan melukis dengan memberikan warna pada bagian tertentu. Jadi yang dimaksud di sini, akhirlah kegiatan melukis dengan memberikan warna pada bagian tertentu ini. Jadi kita memberikan warna-warna yang pada bidang itu, yang pada bidang-bidang yang masih kosong, agar terlihat lukisan kita itu lebih hidup. Berikut adalah membuat karya seni lukis dengan teknik kering. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, pastikan sudah ada gagasan yang akan dilukis. Jadi sebelum melukis kita itu harus sudah ada gambaran, kita itu ingin atau bayangan mau menggambar apa. Dan terus selanjutnya, buatlah sketsa objek lukisan dengan pensil atau minyak pada kanvas. Kita sebelum melukis proses yang sebelum pewarnaan, kita buat dulu sketsa dengan pensil atau bisa langsung dengan cat minyak atau kanvas. Yang keempat, warnailah bidang lukisan dengan cat minyak yang sudah disiapkan dengan rata. Jadi yang dimaksud di sini, setelah kita membuat sketch, terus kita warnai dengan cat minyak dengan rata. Yang terakhir, berikan sentuhan warna pada bagian tertentu menjadi akhir kegiatan melukis. Jadi yang dimaksud di sini, berikan sentuhan warna pada bagian tertentu menjadi akhir kegiatan menulis adalah melukis. Ini kita seumpama masih ada ruang-ruang kosong yang belum diwarnai, kita warnai agar itu lukisan kita terlihat lebih hidup seperti itu. Jadi dan sampai ada ruang-ruang yang kosong yang masih polos. Adalah tugas ya. Untuk tugas hari ini, pertemuan hari ini ada 3. Yang pertama, sebutkan langkah-langkah membuat karya seni lukis dengan teknik basah. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan tujuan berkarya seni. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan aliran atau gaya lukisan. Sekian untuk materi hari ini. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.